warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan Nita IPNU PPNU se-Kabupaten Kediri. Kembali lagi bersama saya Salma Hidayatul Zuriah di Rumah Pelajar Inspirasi Pelajar Milenial. Nah, tidak terasa rekan-rekan Nita, sebentar lagi kita akan menjumpai tanggal yang begitu spesial, yaitu Harlah IPNU yang ke-69 dan IPPNU yang ke-68. Nah, untuk menyambut Harlah IPNU dan IPPNU hari ini kita akan ditemani pembicara yang sangat luar biasa, yaitu rekanita Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekanita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya rekanita? Alhamdulillah luar biasa. Bisa perkenalan sedikit rekanita? Oke, perkenalkan dulu, nama saya Sayyidati Novita. Biasanya teman-teman ada yang manggil Novita, ada yang manggil Vita. Banyak banget sih orangnya manggilnya berjenis-jenis lah gitu ya. Terserah kalian mau manggil saya siapa, terserah. Rekanita, tidak terasa sebentar lagi Harlah IPNU PPNU udah di depan mata nih ya. Pastinya di dalam perjalanan rekanita banyak sekali lika-liku yang udah rekanita jalani sampai saat ini. Nah, kasih tahu ke teman-teman juga dong, gimana sih tips supaya kita bisa istiqomah dalam berproses di IPNU PPNU? Ya, mengenai perjalanan saya sendiri ya, terutama saya pribadi, itu berawal dari yang awalnya sih saya diajak-ajak sama salah satu pengurus di desa saya. Nah, itu di desa saya itu orangnya kayak belum terurus gitu mengenai IPNU PPNU dan belum tahu juga apa sih IPNU PPNU. Bahkan saya dulu tuh sempat berpikir bahwasanya IPNU PPNU itu adalah doktrin agama seperti itu. Nah, ternyata semakin saya masuk ke dalamnya, wah ternyata memang ini kegiatan yang sangat bagus sekali untuk benar. Anak pelajar maupun anak muda yang masih tingkat SMP seperti itulah. Karena memang di dalamnya itu bukan apa yang seperti saya pikirkan tadi, bukan doktrin agama, tapi adalah organisasi yang menjaring anak-anak muda untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, dari situ mulai dari saya ketemu diajak oleh salah satu mbak-mbak saya di desa itu. Dari situ saya dijadikan ketua di ranting, terus kemudian ternyata mendapatkan amanah juga di kecamatan, terus kemudian saya ditugasi juga di PC, terus akhirnya mulai dari situ ini sangat luar biasa sekali di organisasi ini. Dan mulai dari situ saya itu sangat mengalami naik turunnya suasana hati lah, naik turunnya suasana hati. Dan di situ yang membuat naik turun kadang tuh memang ada yang mengendor gimana maksudnya ya, kayak ngendorne ngendorne ati ben gak budal, ben gak sregep seperti itu. Maaf ya rekan dan rekanita pakai bahasa Jawa karena asli orang Jawa, jadi Jawa dikit lah, gak apa ya. Nah, mulai dari situ ada sebagian ulama mungkin ya, kayak orang yang pemikirannya berbeda. Nah, dalam suatu organisasi kan banyak banget orang yang pemikirannya ada yang seperti ini, dan setiap pendapat orang itu adalah benar menurut mereka. Iya, benar sekali. Mulai dari situ, gimana nih saya keputusan saya dalam mengambil sebuah tindakan ketika disarankan oleh seseorang yang menurut saya itu adalah panutan ya. Jadi otomatis gimana saya memutuskan suatu hal, dan saya harus memang tetap tetap teguh di sini. Maksudnya tuh dalam suatu hal jangan lemah lah dengan orang-orang seperti itu gitu. Terus akhirnya saya berani mengambil sikap, dan mulai dari situ berawal dari hal-hal yang seperti itu, belajar dari ranting, dan yang sangat luar biasa ujian mental waktu itu. Ketika itu benar-benar mental diasah banget di ranting ya, dengan perdebatan orang-orang dewasa, dan kita sebagai anak kecil harus nurut kan sama ibunya, sama orang-orang yang agung di desanya. Dan ketika itu saya mulai mengontrol diri yang benar seperti apa dan mengatur diri. Ini organisasi yang bagus, dan saya harus berdiri di sini dan terus melanjutkan tanpa sengaja dikasih tanggung jawab. Dan akhirnya saya melanjutkan tanggung jawab itu walaupun banyak sekali orang-orang yang menaik turunkan itu, tapi saya harus
tetap menyelesaikan tanggung jawab. Apalagi kita di sini kan motonya belajar, berjuang dan bertakwa. Jadi otomatis jangan takut salah dalam hal belajar dan terus berkembang dimanapun kamu berada, apalagi di sini. Ketika tidak jadi pengurus pun, ketika jadi anggota pun kita tetap harus belajar tanggung jawab. Itu sih yang utama. Jadi sebenarnya moto kita belajar, berjuang dan bertakwa itu sudah mencakup bagaimana tips kita untuk tetap istiqomah ya Rekanita. Iya, betul. Nah, setelah mendengar tips-tips dari Rekanita, sebenarnya apa saja sih manfaat beribnu PPNU? Kalau menurut saya itu sangat banyak sekali manfaatnya beribnu PPNU. Salah satunya seperti apa yang saya katakan tadi, dari moto juga berada. Nah, inilah wadah kita untuk belajar. Gimana kita belajar menghadapi masyarakat yang memiliki karakter seperti singa, seperti kuda dan seperti yang berbeda-beda. ayam dan yang lain. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang seperti itu. Terus yang kedua, kita belajar juga mengenai hal-hal yang menurut kita yang harus kita jalani. Itu maksudnya tuh kita benar-benar harus memutuskan ini yang baik untuk saya dan ini yang buruk untuk saya. Jadi salah satunya kita bisa menjalankan amal ma'ruf nahi munkar yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kita harus jalani dan kita menjauhkan hal-hal yang buruk. Nah, itu salah satu dan salah lainnya yang bermanfaat untuk kita. Sebenarnya kita sebagai kader dan pelajar dalam menghadapi atau menjemput harlah ibnu PPNU, apa saja sih yang harus kita lakukan atau peran kita sebagai kader itu seperti apa? Peran kita sebagai kader ibnu PPNU ya karena kita sudah menginjak di tahun yang ke-69 dan 68. Sudah lama banget ibnu PPNU ini berdiri dan seharusnya kita bersyukur dan selalu yang kita tanamkan dalam diri kita di ibnu PPNU itu jangan hanya berpikir aja. Misalkan kita mengenai menjemput harlah ini, kita jangan berpikir suatu pemikiran aja. Maksudnya tuh gimana ya, berpikir hal-hal yang pengen seperti ini tapi tidak terlaksana. Nah, begitu. Ketika kamu menginginkan sesuatu, ya ayo kita jalankan. Jangan hanya omongan aja, tapi kita buktikan dengan tindakan. Karena kebanyakan pelajar zaman sekarang tuh suka dalam berpikir tapi tindakan kurang ada. Harus ada aksi ya? Ya, harus ada aksi. Wah, Masya Allah. Nah nih, untuk closing statementnya nih, untuk rekan Nita, Novita, mau kasih kata-kata atau motivasi untuk rekan-rekan Nita yang ada di rumah mengenai harlah ibnu PPNU yang ke-69 dan 68 dong. Berhubungan dengan tema ibnu PPNU, baik, kesan terakhir untuk rekan dan rekanita untuk menyambut harlah ibnu PPNU yang ke-69 dan ke-68, mari kita lakukan aksi setelah menyumbang ide kreasi. Jangan takut bertindak selama kita masih dalam moto belajar, berjuang dan bertakwa. Masya Allah, luar biasa sekali pembicara kita hari ini. Semoga dengan moto-motonya tadi dapat menjadi semangat untuk kita para pelajar dalam menyambut harlah ke-69 dan 68. Itu tadi podcast Rumah Pelajar hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semangat belajar, berjuang dan bertakwa. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.